Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu. Indonesia resmi menyambut kedatangan kapal perang terbarunya, KRI Brawijaya 320. Pada Kamis 4 September 2025, kapal perang ini dilaporkan telah memasuki perairan tanah air melalui Selat Sunda. Momen bersejarah itu menjadi penanda resmi selesainya etape ke-6 perjalanan panjang dari Italia menuju Indonesia. Kedatangan sang raksasa laut ini tak dibiarkan begitu saja. Dua kapal perang TNI AL dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 1, yaitu KRI Sultan Taha Saifuddin 376 dan KRI Lambung Mangkurat 374, menyambut dengan penuh kehormatan. Sebuah tradisi militer yang menunjukkan betapa berharganya aset baru ini bagi kekuatan maritim Indonesia. Sebagai pengingat, KRI Brawijaya 320 adalah kapal fregat modern buatan galangan kapal ternama asal Italia, Fincantieri. Uniknya, Indonesia tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimnya, melainkan memutuskan untuk mengawaki sendiri kapal perang ini. Sejak bulan Juli lalu, PNI AL menahkodai langsung perjalanan rute Italia-Indonesia, hingga akhirnya berhasil membawa kapal ini pulang sesuai jadwal, tepat di bulan September 2025, yang membuat KRI Brawijaya 320 begitu istimewa pada ukuran dan teknologinya. Kapal perang dari kelas Taon di Revel ini memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, dengan bobot hingga 6.350 ton. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, bahkan menegaskan bahwa kapal ini adalah kapal perang terpanjang yang dimiliki Indonesia saat ini. Bayangkan saja, panjangnya lebih dari satu lapangan sepak bola. Tidak hanya besar, kapal ini juga mampu menampung 171 kru, ditambah kapasitas hanggar yang bisa membawa dua helikopter kecil SH-90 atau satu helikopter kecil SH-90 helikopter sedang AW-101. Helikopter-helikopter ini bukan sekedar alat angkut, tetapi bisa digunakan untuk misi anti kapal selam, operasi anti kapal, transportasi militer, hingga misi penyelamatan di laut. Dari segi persenjataan, kapal ini benar-benar mematikan. KRI Brawijaya 320 dipersenjatai meriam 127/64 LW Vulcano dengan jangkauan hingga 40 km. Dilengkapi meriam 76/62 Strale Sofra Ponte untuk jarak menengah, serta dua meriam otomatis 25 mm untuk pertahanan jarak dekat. Belum selesai sampai di situ. Kapal ini juga membawa rudal udara Aster 30, rudal jelajah Scalp Naval, rudal anti kapal, bahkan peluncur torpedo untuk melibas kapal selam. Sistem elektroniknya pun tak kalah canggih. Kapal ini mengandalkan Combat Management System (CMS) Sadok Mark IV buatan Leonardo Italia. Sistem ini berfungsi sebagai otak kapal yang mampu mengintegrasikan sensor, komunikasi, hingga persenjataan, sehingga para awak dapat mengoperasikan kapal secara efisien di medan perang modern yang penuh kompleksitas. Yang paling unik, anjungan KRI Brawijaya 320 dirancang bak kokpit pesawat terbang yang disebut kokpit nav. Disinilah kapal sebesar ini bisa dikendalikan hanya oleh dua operator utama, pilot dan kopilot. Seperti halnya pesawat tempur, mereka menggunakan joystick, tuas gas, dan roda kendali digital untuk mengarahkan kapal. Semua instrumen analog telah digantikan oleh layar-layar digital berteknologi tinggi, menciptakan pengalaman futuristik dalam mengemudikan kapal perang. Dengan kedatangan KRI Brawijaya 320, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara maritim dengan kekuatan militer yang semakin modern. Sebuah langkah besar dalam menjaga kedaulatan Laut Nusantara, sekaligus pesan jelas bagi dunia, Indonesia serius memperkuat TNI AL sebagai garda terdepan pertahanan bangsa. Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar.